Oke, selamat pagi teman-teman. Ya, sesuai janji saya kemarin, saya akan sharing juga berbagi ilmu yang saya udah pernah pelajarin, teman-teman. Sebelumnya saya mau bersyukur, mau berterima kasih buat Pak Sudin yang sudah kasih kesempatan buat berbagi sama teman-teman US Team. Saya juga mau say thank you juga buat Coach Steve, Kowil yang kemarin juga selalu support buat share seperti ini ya. Boleh plus dong teman-teman buat kita semua. Nah teman-teman, hari ini saya akan sharing berdasarkan semua pengalaman saya. Jadi di sini bukan hanya teori. Teman-teman boleh foto apapun yang ada di sini. Teman-teman, ini benar-benar udah saya kurasi. Jadi beberapa kelas yang saya ikutin tentang personal branding udah saya sesuaikan dengan kita di insurance industry. Gitu aja. Jadi teman-teman boleh foto, boleh video, boleh silakan. Nah, sebelum saya lanjut, saya mau kasih tahu langsung aja di depan, biar nggak ditanyain di akhir, aplikasi apa aja yang saya biasa pakai untuk personal branding. Tapi tetap ya nanti saya akan jelasin kenapa, tujuan dan lain-lainnya. Tapi saya akan kasih tahu juga untuk akhirnya hal-hal apa aja yang saya sering pakai. Pertama, aplikasi namanya Canva. Pasti teman-teman udah sering dengar, pernah ya? Terus saya juga sering pakai yang namanya CapCut. Saya pakai Canva Pro, CapCut Pro, terus saya juga sering pakai ChatGPT. Betul, Proofforce buat jualannya teman-teman, pasti ya. Sama ChatGPT, ini beberapa hal yang saya pakai. ChatGPT saya belum pro, masih biasa aja karena menurut saya masih kepake. Gitu. Tapi kalau teman-teman punya uang mau lebih lagi, silakan. Oke, nah saya lanjut. Personal Branding 101. Saya skip, enggak. Oh ya, rulesnya teman-teman ambil positif, buang negatif. Kalau ada yang sesuatu yang saya sharing nggak bagus, udah lupakan aja, nggak apa-apa. No baper, sesi ini sifatnya sharing, happy, berpartisipasi, dan interaksi dua arah. Nah teman-teman, Mas Trioda bilang you must unlearn what you have learned. Saya yakin teman-teman udah sering belajarin tentang personal branding juga, tapi boleh kosongin gelas dulu agar saya bisa share yang terbaik buat teman-teman. Oke. Nah teman-teman, insurance is a real business, setuju? Atau bisnis kita beda sama di luar sana? Sama ya, kita bisnisnya luar biasa juga. Jadi kalau misalnya asuransi atau bisnis prudensial kita adalah bisnis seperti pada umumnya, maka kita membutuhkan hal-hal yang bisnis pada umumnya butuhkan juga. Nah teman-teman, sales, marketing, dan branding. By the way, ini sangat bisa dimasukkan ke arah penjualan dan rekrutmen atau developing team. Jadi semuanya bisa, tapi saya akan menjelaskan secara generalnya dulu. Yaitu kita harus bisa bedain, apa sih artinya sales, marketing, dan branding. Ada yang bisa bantu teman-teman? Halo, halo? Sales itu apa? Penjualan. Marketing? Pemasaran. Banyak orang bilang, marketing itu bahkan ada sebelum produknya ada. Branding adalah tentang persepsi. Teman-teman jawab dalam hitungan ketiga ya. Kalau ingat atau dengar namanya Hotman Paris, apa yang diingat? 1, 2, 3. Pasti langsung ada yang gerak. Brandingnya dibuat bener gak? Aspri. Kemarin dia lagi cari di Bali. Bener ya? Itu branding yang diciptakan. Mungkin aslinya tidak seperti itu. Jadi hal yang dia sengaja tunjukin. Banyak nggak sih teman-teman mungkin kenal komedian, artis, dia itu sebenarnya pendiam. Tapi di sosial medianya dia tuh berisik banget. Sebenarnya itu bukan dirinya dia, tapi citra yang dia mau tunjukkan. Jadi, dan ingat teman-teman, kelas kita adalah hari ini personal branding. Bukan agency branding, bukan company branding. Jadi, kamu itu siapa? Teman-teman kalau ingat produk coach misalnya, coach yang teman-teman ingat apa? Atau bape monyet. Nah terus kadang ada kayak misalnya atau di tempat-tempat brand mahal kayak dia produknya nggak ada, cuman gantungan, ada cuman 2-3 baju, tapi di H&M full. Nah itu tuh branding yang dia tunjukin, dia mau seperti apa brandnya. Jadi teman-teman juga berbeda. Teman-teman yang lain misalnya dia mau dilihatnya sangat-sangat kritis. Kalau penjelasan tentang asuransi, tentang bisnisnya, detail banget. Tapi ada yang mau dikenalnya simple. Nah itu brand yang dibuat masing-masing. Jadi teman-teman pikir ke diri kita, ke kalian, gua tuh mau dikenalnya seperti apa sama nasabah.
Agen asuransi yang seperti apa? Leader yang seperti apa? Jadi itu akan menentukan ke depannya. Ya. Nah, what image do they have about you? Tentang emosinya, gambarannya, persepsi, thoughts and feeling tentang kita. Ada orang yang bilangin, "Wih, lu kalau misalnya jadi agent gue orangnya nyantai banget. Gue kerasa kayak teman baik." Ada. Ada yang, "Ih, lu tuh pinter banget. Lu kayak guru buat gue." Nah, jadi teman-teman, ada nggak boleh kasih 1-2 orang, mau nasabahnya tuh memandang kalian seperti apa? Halo? Maunya seperti apa? Ganteng. Gampang dijelasin. Ada lagi? Seperti keluarga. Ada yang mau profesional juga, terserah. Ya. Jadi kita harus tahu dulu nih, image apa sih yang kita mau nasabah tuh kenal kita. Gitu ya. Nah, building perceptions and assumption. Jadi kita mau membangun persepsi dan asumsi melalui apa yang kita lihat. Sering nggak sih orang bilang, "Ih, kata orang si itu nggak jago jualan." Karena kan kita dengernya. Berarti kan dari auditory. Tapi apa yang kita lihat, enggak kok orangnya baik. Berarti kan visual. Ada yang juga kinestetik, membangun persepsi dan asumsi melalui apa yang kita alami, rasakan langsung. Ada nasabah bilang, "Prudential susah." Kata siapa? Katanya. Tapi dia merasakan secara langsung, enggak kok Prudential gampang. Nah, jadi dari yang ini. Nah, jadi kita menggunakan ketiga hal ini, teman-teman. Nah, caranya gimana? Branding ini enggak hanya tentang online. Tapi teman-teman secara onsite, nasabah ke nasabah offline, itu pasti membangun branding juga. Karena dia akan ngomong mulut ke mulut. Masuknya apa? Auditory dan kinestetik. Tapi kalau melalui online, kita gabungin semuanya. Kecuali yang ini. Karena dia belum ngerasain langsung di servis sama kita. Atau dia belum ngerasain langsung join di tim kita. Jadi kita bisa pakai semuanya. Ya. Nah, ini yang selalu saya pakai ke dalam tim saya. Saya mau jadi agent asuransi, saya mau jadi leader yang ke LTR. K-nya apa? Known. Saya mau dikenal. Karena orang yang show up, dia akan gampang. Teman-teman kalau ingat brand minuman, top of mind-nya apa? Aqua. Jarang ada yang bilang Sui. Bener ya? Sui lah, itu cuman di MDS doang ya. Known. Saya juga mau jadi agent asuransi yang nasabah saya tuh seneng banget. Dia kayak nggak mungkin goyahkan sama asuransi lain. Saya punya nasabah sampai dia bilang, "Gila lu agent." Dulu dia belum jadi nasabah saya, dia bilang, "Nanti kalau gue udah punya anak, gue akan masukin asuransi ke lu, anak gue. Soalnya lu bener-bener hebat." Dia cinta banget. Sampai akhirnya dia merit, dia punya anak, semua keluarga dimasukin ke saya. Dari nasabah nggak kenal. Karena apa? Dia love. Saya juga mau di-trusted, saya mau dipercayai sama nasabah saya. Karena kepercayaan itu kan susah. Dan yang terakhir, respect. Nasabah kadang bisa agak, sorry ya, kurang ajar. Dikira kita apa gitu kan. Tapi semenjak kita bangun personal branding, jujur kita bisa loh pilih nasabah juga. Karena kebanyakan orang bilang nasabah bisa pilih agent. Kata siapa agent nggak bisa pilih nasabah? Saya tahun lalu ada satu nasabah melalui agent saya di Manado. Dia mau masuk asuransi, preminya 5 miliar. Tapi dia bilang cuma mau 3 tahun ditarik. Kelihatan banget mau cuci duit. Kita bisa tolak. Ada nasabah yang minta tolong, "Keluarga gue ada HIV nih, tapi dia nggak kenapa-napa, boleh nggak dimasukin? Tolong." Nggak bisa, kita bisa tolak. Ada juga nasabah yang milih-milih, "Oh di sebelah kok preminya murah." Karena kita punya yang tadi, kita mau jelas banget. Saya bisa bilang, "Oh ya nggak apa-apa, saya punya nilai sendiri, kakak kalau misalnya nggak cocok boleh cari agent lain." Jadi seperti itu, karena hal ini saya mau di respect juga, ya. Nah teman-teman, brand golden circle. Orang-orang tidak membeli apa yang kamu lakukan, mereka membeli kenapa? Karena kenapa kita melakukan hal ini. Jadi bukan hanya tentang what dan how, tapi why. Karena kalau teman-teman ditanyain backgroundnya apa, pasti rata-rata karyawan, rata-rata pasti mahasiswa, rata-rata pebisnis, udah itu doang. What-nya normal aja.
How-nya juga biasa aja, tapi why pasti beda-beda. Ada yang dia join asuransi karena gue kebantu sama produk asuransi. Kita mendeliver ke orangnya juga menggunakan back story kita. Ada yang orang join ke asuransi karena dia pernah ketipu asuransi. Jadi dia bawa, oh gue dulu pernah ditipu asuransi, tapi karena itulah gue belajar untuk ngejelasin dengan baik. Why-nya orang pasti nggak bisa sama, teman-teman. Nah, inilah yang kita harus pegang. Kita bisa bermain dalam hal ini dengan baik. Gitu ya, saya skip lagi. Find your visa. Visa itu apa? V-nya value. I-nya interest, S-nya strength dan aspirasi. Teman-teman nilainya teman-teman tuh sebagai leader apa? Value-nya nilai teman-teman sebagai agent asuransi apa? Ada orang yang contoh kayak Ko Budi Suyanto. Dia punya value apa? Pokoknya orang kalau udah sampai jadi nasabah gue pasti akan urus, mau sampai kemanapun gue akan datengin. Itu nggak semua orang bisa lakuin, karena ada beberapa agen asuransi, bahkan dia udah nggak dia lagi datang ke rumah sakit, ada asistennya, ada adminnya. Itu nilainya dia nggak? Nilainya dia. Ada yang dia punya value lain. Kalau lu bisa beli asuransi sama gue, karena gue backgroundnya kedokteran, lu bisa tanya-tanya tentang kesehatan sama gue. Beda nggak sama orang lain? Beda lagi. Karena gue backgroundnya accountant, gue bisa bantuin lu untuk beresin keuangan lu. Karena gue auditor, gue bisa bantuin keuangan lu secara lebih detail. Bisa juga. Nilainya beda-beda. Interestnya juga beda-beda. Jadi ini kita bisa pakai strength. Kita harus tahu kelebihannya kita apa. Yang ibu rumah tangga, dia juga punya kelebihan. Dia gampang masuk dengan ya sesama ibu rumah tangga. Guru lebih gampang untuk mengajarkan karena dia punya kelebihan itu. Berarti edukasinya dia bagus. Ada yang dia seorang dokter, strength-nya kuat banget. Dokter ngomong apa pasti dengerin. Ini strength. Makanya banyak banget, jujur di online itu, ada beberapa dokter jadi agen asuransi. Dia selalu bilang namanya, dia membawa kedokterannya. Orang dengerin. Strength-nya. Dan aspirasi. Hal apa yang kita aspirasikan. Contoh, ada di dunia asuransi dia selalu bilang stand alone itu yang terbaik, aspirasinya dia. Karena apa? OJK bilang banyak orang yang komplain-komplain tentang unit link, aspirasinya dia pengen tunjukin stand alone terbaik. Ya itu terserah dia. Ada yang bilang unit link terbaik, ya terserah. Ini intinya apa yang kita mau bawa. Karena ini pasti berbeda-beda dan si nasabah pasti melihat sesuatu yang berbeda dari orang lain. Sampai sejauh ini saya kecepatan nggak teman-teman? Aman ya? Oke. Nah, apa sih yang membedakan atau yang membuat kita unik? Ini teman-teman. Karena kalau profession, semua di ruangan kiri kanan kalian itu agen asuransi, betul ya? Jadi ini udah terlalu banyak. Interestnya juga pasti mirip-mirip. Keuangan, bisnis, finance, health, sama aja. Nilai bisa sedikit beda. Udah makin mengerucut. Karenanya apa? Dan yang terakhir story. Back story itu yang tadi paling kuat. Jadi ketika teman-teman membawa cerita, itu pasti beda, unik. Karena kenapa kita bisa ada di industri ini dengan orang lain, alasannya beda. Kenapa kita mau menjalankan, itu juga berbeda lagi sama kenapa kita join. Kenapa kita fight untuk nasabah kita, alasannya juga beda. Jadi cari keunikan kalian melalui ini. Ini semua. Nah, building a brand story. Ingat teman-teman yang tadi saya ngomong, setiap kita adalah brand untuk diri kita. Kita adalah perwakilan perusahaan, company, Prudential, tapi kita juga adalah brand diri kita. Jadi jangan samakan personal branding dengan company branding. Itu berbeda. Karakter. Kita butuh karakter yang dimana orang bisa merasa relate dengan orang tersebut. Akhir-akhir ini sering banget agen asuransi yang dia masuk melalui konten parenting. Sadar nggak sih teman-teman, ada yang mungkin teman-teman follow, ternyata itu agen asuransi tapi dia nggak kelihatan. Jadi dia berawal menggunakan karakter parenting, sehingga yang masuk siapa? Emak-emak. Atau orang tua yang lagi mau belajar tentang parenting. Dia akan ngejelasin secara garis besar mengenai bagaimana sih mendidik anak.
Tapi dia juga akan ngomongin tentang yang namanya pentingnya keuangan. Nah, dalam keuangan ada asuransi. Kalau lu mau cari nggak usah sama orang lain, gue bisa bantu. Karakternya berbeda dengan orang lain. Konflik, kita membutuhkan masalah yang orang bisa merasa empati dengan karakter kita. Maksudnya gimana? Kalau nggak ada konflik, biasanya orang nggak cari. Jadi kita perlu masalah. Yang apa? Yang pastinya kita rasakan juga. Di sini boleh nggak bantu aja, biar kita bisa relate. Di sini yang merasa atau tahu betul dirinya adalah sandwich generation. Boleh tolong angkat tangan? Nah, teman-teman, berarti di luar sana orang-orang juga punya konflik yang mirip nggak? Kenapa kita nggak bawa? Contohnya, contoh aja, gue sebagai anak usia 20 tahun, 22 tahun, dengan problem tersebut, sandwich generation, bagaimana cara gue mengelola keuangan? Kira-kira banyak nggak yang kepo dengerin? Pasti banyak orang-orang yang punya konflik yang serupa. Kita memerlukan ending dari masalah yang kita berikan. Sudah pasti ujung-ujungnya adalah join ke bisnis asuransi atau beli asuransi, produknya dong, konklusinya. Jadi kita perlu karakter, konflik, dan konklusi. Nah, teman-teman udah kebayang belum sih karakter apa yang teman-teman mau buat? Belum? Udah? Yang udah boleh angkat tangan? Baru satu, Ko William. Yang lain belum ya? Karena kalau kita udah punya karakter, kita gampang. By the way, karakter ini nggak perlu dibuat-buat, teman-teman. Just be you. Jadilah diri kita masing-masing. Jadi ketika di internet kita nggak akan jadi orang lain. Kita nggak fake, gitu ya. Lalu kita buat konflik dan konklusinya. Nah, brand positioning, teman-teman, membantu dipilih dari ratusan ribu agent. Karena agent asuransi itu banyak banget, teman-teman. Walaupun ya kita tetap mencari agent-agent baru, tapi agent asuransi tetap banyak, teman-teman. Lalu kenapa mereka harus pilih kita? Ada yang bisa bantu? Ya udahlah, saya pilih Yason aja deh. Yason boleh berdiri, Yason. Kenapa orang harus pilih kamu sebagai agent asuransi? Padahal di kiri kanan kamu ini agent semua. Kenapa? Satu, full time. Kedua, soal klaim ngerti, produk ngerti. Terus setiap nasabah yang Yason pegang, ya Yason coba treatment terbaik. Ya dari Yason kayak ya kasih the best lah gitu loh. Jadi selalu Yason sampaikan, di luar sana semua asuransi bagus ya kan, semua brand bagus, ya semua agent juga punya kebagusan sendiri, tapi ya sama Yason ya jadi nggak perlu khawatir lah ibaratnya kayak gitu. Jadi Yason selalu sampaikan Yason akan kasih the best gitu loh. Oke, boleh tepuk tangan buat Yason, teman-teman. Pertama, tadi dia bilang apa? Nggak kedengeran ya? Full time. Di sini semua full time? Full time rata-rata. Berarti itu nilai plus, tapi di sini udah bukan plus. Karena semua full time. Yang kedua, ngerti klaim. Semua ngerti klaim nggak? Rata-rata pasti ngerti. Jadi kita tetap the best di luar sana. Kalau saingannya bukan sesama full time. Jadi harus cari sesuatu yang berbeda. Harus dicari. Sama, saya pun nyari nggak? Saya pun nyari, teman-teman. Bahkan ada orang dia memang pengennya beda dan akhirnya ketemu marketnya sendiri. Dia cuma bilang, kalau lu nasabah di tim lu jadi nasabah gua, lu akan punya temen seumur hidup yang bikin lu happy. Maksudnya apa? Dia akan suka nongkrong sama dia, ya. Plus minusnya dia ya, minusnya dia akan jadi kesibukan tuh. Tapi itu jadi nilai plus. Jadi kita harus cari apa sih yang orang lain nggak punya. Brand positioning. Karena ada ribuan tenaga pemasar di luar sana. Baru dari Prudential, belum yang merek lain. Kenapa mereka harus pilih kita? Sesimpel itu. Tapi kalau dalam rentan ring 1, ring 2 kita, udah pasti kita potensi menangnya besar. Tapi kalau kita mau ngambil market lebih luas, kita harus punya ini. Gitu ya. Nah, saya skip lagi. Brand positioning, ini dia ya. Target audience. Kita juga harus pentingnya, siapa sih target audience kita? Karena kalau kita punya targetnya adalah anak muda usia 20 tahun, cara ngobrolnya beda nggak? Beda. Kita punya orang tua muda yang baru punya anak 1, lagi ngomongin playgroup, preschool, bahasannya beda nggak? Beda. Jadi kita harus tahu dulu nih target marketnya siapa. Ini semua saya udah punya, teman-teman. Saya udah punya. Biar apa? Mempermudah dalam keseharian saya. Target audience.
Market definition, kenali agent lain yang bergerak di industri, target market yang sama dan bagaimana mereka berbeda dari kita. Jadi saya pun melihat beberapa tenaga pemasar di industri yang sama, dari merek yang sama atau merek lain, dengan yang target marketnya mirip-mirip. Jadi saya lihat potensinya bagus nggak ya di situ, cara ngomongnya gimana ya, brand promise, apa yang brandmu akan lakukan kepada target audiensmu dan kenapa ini berbeda dengan yang lain. Balik lagi yang tadi, agent kan banyak, apa yang kita janjikan ke nasabah kita. Orang kalau kita janjikannya adalah, oh gue akan bantu lu, bantunya seperti apa? Oh gue akan kasih produk yang terbaik, seperti apa? Jadi ini akan membawa kita ke cara kita selanjutnya. Dengan contoh, teman-teman sering nggak sih ikut training posting ke story Instagram? Sering? Itu kan menunjukkan bahwa gue janjikan, gue belajar, gue pinter. Nah ini, promisesnya dia, janjinya dia. Lalu, reason to believe, apa bukti yang kamu berikan kepada orang-orang agar mereka mengambil kamu dan bukan orang lain? Sering nggak di sini teman-teman posting testimoni nasabah? Berarti kan dari sini juga. Jadi teman-teman yang sudah pernah lakukan, lakukan terus. Teman-teman yang belum lakukan, boleh mulai lakukan. Dan saya yakin teman-teman pasti dari grup leader juga banyak yang share jaminan akhir. US Team udah provide, kasih misalnya ada bukti klaim apapun dikasih. Nah teman-teman tuh boleh pakai loh. Tapi mungkin minta izin dulu. Kalau jaminan akhir mau diposting, hapus nama, nick dan lain-lain. Tapi kita pakai kenapa dia klaim, terus dan lain-lainnya. Itu kan bisa kita pakai. Bukti. Itulah kenapa Prudential Indonesia pun pakai. Teman-teman tahu nggak sih Prudential Indonesia dia keluarin campaign kalau kita ada bawa nasabah yang mau share tentang testimoninya dia dapat uang dari Prudent. Itu kita juga bisa. Teman-teman agent juga boleh loh request. Jadi nanti teman-teman akan masuk ke ID Prudential. Dan itu kan ngebantu brandingnya teman-teman. Karena akan di-mention juga sama Prudential. Add siapa. Nasabahnya dapat duit, videografernya Prudential datang untuk janjian, teman-teman dapat keuntungan juga karena di-mention agentnya siapa. Nih ya, brand positioning. Next. By the way, sampai sejauh ini ada pertanyaan? Nggak apa-apa. Kalau ada yang mau nanya, aman? Boleh, Ko Martin. Oke, Marcel seperti apa? Kalau saya mau mempunyai citra adalah bahasa simple. Bahasa saya simple, tapi edukasinya masuk, nggak bertele-tele. Yang kedua, saya full time. Yang ketiga, saya selalu bisa kasih tools keuangan. Nanti kita akan bahas tentang lead magnet di belakang, tapi saya salah satunya seperti itu. Saya jelasin yang ini aja deh ya, brand positioning saya. Target audiens saya adalah usia 25 sampai 45. 25 sampai 45. Tapi kan ada yang orang-orang di luar market tetap ada yang datang. Saya punya nasabah 60-70 tahun, kemarin baru ajukan polis juga 74, tetap nggak apa-apa. Tapi kita udah fokusin ke arah sini. Agent-agent lain udah, yang saya janjikan adalah ketika dia udah berhasil jadi nasabah saya nggak cuma bantu dia, tapi saya akan bantu satu circle keluarganya dia. Karena kan dia nggak cuma punya polis pro misalnya, ada keluarganya, mama papanya, mertuanya, tapi nggak, karena udah tua, udah punya riwayat, dia udah nggak bisa jadi nasabah kita. Saya tetap akan support. Jadi itu promises yang kita kasih. Tapi dibarengin dengan apa? Kita kasih tahu keseharian kita training posting. Ke pusat posting. Kita dapat top, kita posting. Jadi nasabah melihat, ih bener ya yang dijanjikan. Gitu. Jadi karakter yang saya buat adalah simple, edukatif, to the point. Makanya kalau teman-teman pernah atau sering lihat konten saya, pasti nggak pakai lama. Biasanya 15 detik sampai 30 detik, jarang sampai 60 detik. Karena saya mau to the point, to the point, to the point. Ini. Cukup menjawab kok. Ada lagi teman-teman? Aman ya? Oke, saya skip lagi. Nah, competitive brand positioning. Nah, ini teman-teman, banyak orang bermain dalam posisi-posisi yang kurang oke. Ada keahlian kompetitormu, ada keahlian kita, ada kemauan pasar.
Kemauan pasar pasti dapetin agent-agent yang bagus. Agent-agent yang 24/7 ada. Ada yang dia maunya ngerti keuangan, ngerti tentang bisnis, ngerti ini. Tapi kita nggak semuanya ngerti. Kita punya kalian yang ya, ibaratnya kita bisa edukasi, tapi kita nggak 24/7 nemenin dia. Tapi yang ini punya, nah kita maksudnya nggak usah pusingin. Kita cari yang di sini aja nih teman-teman. Gitu ya. Posisi ideal tidak perlu dipikirkan adalah ya, market nggak perlu, kompetitor punya, ya ngapain kita berlawanan di sini. Gitu ya. Ini nggak usah dipikirin, ini udah pasti kalah, nggak usah dipikirin. Kita fokus ke arah yang mana? Keahlian kita. Walaupun nggak ada keinginan pasar, kita fokus ke yang sini. Sama kalau bisa yang ada keinginan pasar. Keinginan pasar mau apa kita dapat. Ini ya, competitive brand positioning. Kalau teman-teman ngerasa kecepatan, foto aja nanti mungkin pelajarin masing-masing. Brand identity. Nah teman-teman, brand personality-nya harus dibangun. Brand visual, voicing, message. Maksudnya apa sih? Personality-nya itu yang tadi kita ngomong karakter kita seperti apa. Kita mau dikenalnya. Teman-teman tahu Philip Mulyana? Mungkin teman-teman tahu ya. Philip Mulyana tahu ya. Itu udah agent loh. Tadinya bukan agent asuransi. Dia hanya orang yang dipakai sama Prudential. Tapi sekarang jadi agent, udah AAD juga. Dia brand personality-nya apa? Dia punya background adalah keuangan. Dia financial planner. Dan dia selalu pakai kaos. Dia nggak pernah pakai celana, dia jarang pakai celana panjang, dia pakainya celana pendek. Ketemu nasabah celana pendek. Nah itu kan minusnya ya buat kita, itu nggak profesional. Tapi itu identitinya dia, nggak harus diikutin. Terus dia kalau ngomong, simple banget. Terus kalau dia ngomong, dia ada buktinya. Personalitinya dia ada seperti itu. Visualnya apa? Ingat nggak teman-teman, tadi kalau misalnya siapa namanya? Bob Sadino. Yang teman-teman ingat apa visualnya? Celana pendek. Bener ya? Atau teman-teman tahu nggak yang akhir-akhir ini terkenal? Siapa? I Show Speed. Apa yang dia diingat? Itu Ronaldo ya. Ini brand visualnya. Nah, voicing ini apa kalau dalam kita? Nah, teman-teman, kalau dalam keseharian teman-teman, voicing itu maksudnya adalah cara berbicara teman-teman. Apakah maunya formal, nyantai anak muda, atau semi formal atau apapun. Kalau saya di online, brand voicing saya aja lah ngomongnya lu gua. Karena dekat. Tapi waktu dia masuk ke sesi konsultasi, saya akan ngomongnya saya. Jadi biar relate aja di market, di pasar. Lu gimana? Gua gimana? Lu gua. Tapi waktu udah masuk konsultasi, saya. Voicing. Biar ingat. Ada orang yang juga pakai nadanya juga beda. Nah ini brand voicing. Makanya kalau teman-teman ingat nggak sih iklan-iklan zaman dulu nadanya agak berat. Belilah Suzuki. Dia slow, berat. Tapi kalau zaman sekarang enggak tuh. Ya kayak gitu-gitu. Beli Suzuki, nyaman digunakan. Tapi zaman dulu beli Suzuki, nyaman digunakan. Beda kan? Kayak gitu, brand voicing. Brand message. Teman-teman kalau misalnya brand RCTI, message-nya apa? Aqua. Indomie. Message-nya ada yang mau disampaikan. Nah sama. Teman-teman punya nggak message-nya apa? Nah, Prudential. Nggak ada saya. Makanya teman-teman, ini kalau benar-benar profesional banget, keren loh. Sopotan uhuy ya. Oke. Nah, brand experience atau teman-teman sering dengarnya BX. Nah, apa goal dan emosi yang ingin audiens atau customermu ingin rasakan? Apa langkah-langkah praktis yang akan kamu lakukan untuk mencapai hal-hal tersebut di setiap customer journey? Bahkan saya sampai mikirin tentang customer journey nasabah saya. Teman-teman, apa sih yang membedakan Garuda dengan Batavia Air? Benar.
Tapi teman-teman pernah ngerasain nggak sih naik Garuda, waktu dari tiketnya issued, dia kirim emailnya seperti apa, sampai waktu check-in, apalagi pelayanan yang diberikan, bener-bener dia ada step by step-nya. Pernah ngerasain nggak? Sama yang biasanya AirAsia atau apa, ya udah issued tiketnya, check-in biasa aja, naik pesawat, bener nggak sih? Tapi kalau misalnya beberapa brand yang mahal, kayak Garuda Indonesia, dia ada stepnya. Tiket issued diapain, ini diapain, itu diapain. Waktu saya dulu pertama, waktu masih kecil, naik pesawat Garuda aja dikasih mobil-mobilan tank. Iya. Nah, Hai Tilau, dia ada punya step-stepnya. Jadi nasabahnya tuh merasa sesuatu. Dulu waktu Prudential masih ngasih polis ke agency, polis nasabah saya kasih welcome text. Saya kasih welcome text adalah congratulations sudah mendapatkan proteksi. Terus saya juga kasih lagi, setelah dia mengalami klaim, saya kasih lagi barang sesuatu. Terus juga saya pernah kasih nasabah saya buku tentang apa, pentingnya asuransi seperti apa. Jadi saya tulis, congrats, Anda sudah memiliki asuransi kesehatan. Saya jelasin pentingnya asuransi lain. Tujuan apa? Biar dia bisa beli lagi. Jadi dikasih step lagi, untuk apa? Ya kita sebutnya cross selling, atau enggak kita sebutnya upselling gitu. Ini teman-teman. Jadi ada step by stepnya. Bahkan nasabah klaim saya apain juga ada. Nasabah klaim saya datang support, dia pulang ke rumah, seminggu kemudian biasanya saya datang ngajakin makan. Tujuannya apa? Ngobrolin klaim kemarin aja. Jadi biar dia ngerasa kita deket. Ada stepnya lagi. Habis itu dia kasih referensi, ada stepnya lagi. Jadi semuanya ada step, biar dia ngerasa, experience-nya beda kalau sama agent ini. Gitu ya. Oke. Terus story to tell. Apa sih yang teman-teman mau nasabah teman-teman ceritakan tentang teman-teman ke temannya mereka? Nah, contoh, agent gua tuh bantuin gua bagus banget loh. Story to tell. Jadi itu akan membawa kita untuk menjelaskan ke mereka seperti apa sih brand experience. Gitu ya. Nah, ini dia. Sebenarnya ini kita udah sering praktekin teman-teman. Dalam prospek kita fear, pain, dream, dan false belief. Kita jual ini. Either buat rekrut, kembangin tim, atau jualan. Teman-teman suka yang mana bisa digabungin. Mau pakai salah satu juga bisa. Biasanya saya paling suka kalau buat rekrut adalah pain dan dream. Kalau buat jualan, kadang bisa pakai false belief. Karena banyak orang bilang, beli asuransi anti sakit, kan nggak mungkin. Beli asuransi unit link bayar cuma 10 tahun, nggak mungkin. False belief-nya dibawa, kesalahan-kesalahannya, gitu ya. Sampai sejauh ini ada pertanyaan teman-teman, mungkin saya ada kecepatan? Ada? Aman? Boleh applause. Nah, understanding product, service, dan offering. Teman-teman, kita jualannya apa sih teman-teman? Asuransi, bener ya. Produk, service, dan offering. Maksudnya apa? Kalau kita jualan produk, semua orang juga jualan produk teman-teman. Tapi yang membedakan adalah service kita dan offering kita. Jadi kita harus bisa berbeda dengan orang lain. Karena produk, buka konvensional atau syariah, PWM, semua agent preminya sama. Jadi nggak ada bedanya. Lalu apa? Karena perang harga nggak mungkin bisa. Gitu, kecuali ya ada yang nakal-nakal ya, tapi kan kita nggak yang kayak gitu. Gini ya, offering tuh penawaran menarik, apa yang bisa kamu berikan? Ya ini pastikan ya sesuai dengan nilai kalian juga ya, value kalian. Nah, ini saya cepetin by the way. Kelas ini itu saya rangkuman ini itu rata-rata 3 hari workshop. Jadi biasanya nggak mungkin diselesain. Jadi ini saya cepetin karena nanti kita akan praktek. Karena kan teman-teman buat apa dengerin saya ngomong di depan, nggak guna juga. Kita akan praktek nantinya. Elevate their experience. Nah ini teman-teman, biasanya saya mulai dari sini, buat konten dulu. Cek YouTube atau blog professional made, informatif dan seru. Itu yang saya mau.
Habis itu udah taruh minta Zoom atau Google Meeting atau on-site meeting. Dilanjut ya biasanya kalau ini dulu lanjut. Dapatkan buku yang ditulis. Nah, ini boleh kalau teman-teman ada yang kayak gitu. Kan beda. Claim ditemani. Nah, ini customer journey-nya. Terakhir testimoni. Setelah dapat testimoni, ini bisa dilempar lagi buat nasabah-nasabah lain. Dia bisa referensiin juga, ya. Nah, ini yang penting. Teman-teman pernah lihat ini nggak? Biasanya dalam personal branding atau yang kemarin tuh dijelasin juga hal ini, awareness sama sampai advocacy. Kenapa? Bukan gitu. Ya, teman-teman, customer journey biasanya orang aware dulu. Tapi dia nggak akan beli. Dia cuma tahu, oh Prudential tuh seperti itu. Makanya awareness biasa paling tinggi. Masuk ke consideration, dia udah mulai consider, kayaknya asuransi penting juga ya. Baru conversion, dia akan beli. Masuk sampai bawah. Sampai ke sini dia udah loyal, dia biasanya akan nasabah, testimoni, referensi, dan lain-lain. Tapi yang paling banyak tuh di sini. That's why kalau dalam segi konten, biasanya awareness, itu viewersnya paling banyak. Yang ini paling dikit. Contoh, ini adalah Reels, TikTok, Shorts. Ini adalah masuk ke TikTok feed yang slide. Lebih dikit nggak? Lebih dikit ya. Conversion ya, dia udah beli. Loyalty, di sini biasanya masuknya adalah story Instagram. Story viewers paling dikit nggak? Karena udah di sini. Gitu, ini dari segi kontennya ya. Oke, saya skip. Nah, ini juga kalau teman-teman ngonten ada 3 cara untuk bisa dapetin views. Bisa berbayar, tapi saya nggak pakai. Selama saya di Pro, saya nggak pernah pakai yang berbayar. Saya selalu pakai yang organik kita sebutnya, gitu ya. Saya skip lagi. Nah, ini dia, interruption versus permission marketing. Teman-teman sering nggak sih dapat email dari Solaria, dari Hokben, kayak perasaan gue nggak pernah kasih nomor ini, pernah nggak? Dari Pro kan kita ngasih kok. Nah ya, itu adalah interruption yang tiba-tiba dapat penawaran, kadang kita kesel, setuju nggak sih? Tapi kalau permission, kita minta izin dulu. Om, tante, saya minta izin untuk masukin nama ya. Nah, ini akan menyangkut nanti kita akan bahas tentang lead magnet dan juga landing page. Jadi permission ya. Nah, kita langsung sedikit praktek teman-teman. Dimana kita mau maximize WhatsApp teman-teman. Jadi mungkin teman-teman boleh buka WhatsApp-nya sambil lihat-lihat, nggak apa-apa. Kalau saya pakainya WhatsApp bisnis. Walaupun kita personal. Tujuannya apa? Karena ada beberapa tools yang kita bisa pakai. Broadcast, kita bisa labeling, jadi kita bisa tulis nasabahnya ini udah di follow up berapa kali. Membantulah, kita mau jual apa, kesehatan ke dia, jiwa ke dia, udah pernah hitung apa, saya gitu lengkap. Nah, tapi kita akan belajar pertama adalah pastikan bio WhatsApp sesuai dengan brandingmu. Teman-teman coba lihat branding WhatsApp-nya teman-teman. Apakah tulisannya adalah ada atau available? Semangat ya. Nah, itu boleh nggak buat personal? Boleh. Tapi kalau kan kita adalah brand. Ketika nasabah lihat konten kita, biodata kita aja udah tulisannya adalah jual cilok bisa langsung segera datang. Kan jelek juga. Jadi dari bio kita. Welcome message. Nah, ini hanya bisa di WhatsApp bisnis. Jadi ketika ada nasabah yang kontak, langsung ada tulisannya. Halo, apa yang bisa saya bantu? Kurang lebih seperti itu. Terakhir, story. Banyak nggak sih teman-teman yang sering pakai story WhatsApp? Kayak waktu itu ada yang pernah sharing deh, saya lupa siapa. Kalau nggak salah Cianli waktu itu pernah share di grup leader atau apa. Share di story, ada nasabah yang kontak tiba-tiba. Padahal itu udah kenal, tapi nggak pernah kontak-kontak lagi. Nah, ini penting juga ya. Nah, saya skip aja. Nah, ini teman-teman, masuk ke Instagram. Di Instagram pastikan foto sesuai branding. Jangan teman-teman mau branding buat tim, buat rekrut, buat jualan, tapi fotonya foto motor. Kalian bukan dealer motor ya.
Pastikan kamu memberikan value di bio Instagram. Pastikan ada call to action, jangan ada lupa sales funnel, hindari menggunakan nama-nama yang aneh. Nah, saya akan mulai dari nama. Nggak apa-apa saya dibenci sedikit, tapi tujuannya untuk bantu semuanya. Ingat kita personal branding bukan company branding. Jadi sebisa mungkin, saya takut ngomongnya ya. Jangan Marcel_Prudential Indonesia. Kita bukan ID Prudential teman-teman. Tapi balik lagi, masing-masing. Hindari menggunakan nama-nama yang aneh. Karena kita adalah brand kita diri sendiri. Kecuali kita adalah agency owner, kita mau pakai karena itu brand kita juga. Sebisa mungkin jangan ada underscore, jangan ada titik, kecuali memang dia udah kepakai orang ya. Tapi kalau bisa semakin pendek. Karena coba deh teman-teman, ketik di Instagram search kalian, tulis saja agen, AGEN. Yang muncul paling atas siapa? Boleh dilihat nggak? Ada? Ada? Agen. Ada? Siapa kok? Ada? Coba lihat kok. Sorry kok. Paling atasnya. Oh jangan kok, tulisnya agen kok. Coba guys, ada nggak? Tulisnya agen aja. Sorry kok. Tuh teman-teman, di Koyanto, waktu ditulis agen, yang paling atas itu Clarte Everett. Ada yang kenal? Karena dia namanya apa? Agen asuransi profesional. Clarte Everett. Karena apa? Namanya sesuai yang dicari dan namanya pendek. Gitu. Jadi itu untuk membantu nasabah nyari kita. Gitu ya. Nah, pastiin foto kita kelihatan lah muka kita. Mau teman-teman setengah badan, satu badan, terserah. Yang penting sesuai brand kita. Yang kedua, teman-teman di sininya nih, value-nya. Teman-teman bikin konten tentang apa? Waktu saya belajar ini, dia bilang, kalau kita tulisnya di sini MDRT, kita tulis lagi Star Club. Nasabah nggak ngerti teman-teman. Dia nggak ngerti. Yang ngerti biasanya agen asuransi lagi. Jadi kita tunjukkan, kita ngapain sih? Kita ngapain? Nanti saya juga ada beberapa. Nih teman-teman, saya langsung share aja deh, biar teman-teman bisa contohin value apa yang teman-teman bisa pakai. Nah teman-teman di sini bisa kelihatan. Nah ini Instagram bio template, teman-teman bisa pakai. Contoh, ex-accountant yang sekarang full time menjalankan bisnis asuransi, boleh. Financial planner 5 tahun. Membantu siapanya? Contoh, membantu anak muda mendapatkan apa? Contohnya mendapatkan 100 juta pertama, berarti kan kita jualan bisnisnya. Atau yang kedua, topik 1 dan topik 2, seperti saya, tentang keuangan dan asuransi. Membantu siapa mendapatkan, nah ini. Kadang ada juga kan mom of who, siapa, bebas. Pekerjaan, contoh, accountant yang sekarang menjadi financial planner, insurance planner, boleh nggak? Boleh. Jadi membantu kita menerangkan nih, buat siapa sih yang melihat. Karena teman-teman personal branding, kita kan mendapatkan kenalan kita untuk bisa jadi nasabah kita. Atau orang yang tidak kenal kita, bisa jadi kenal kita dulu. At least dia bisa tahu nih, Marcel ini siapa? Kobondang ini siapa? Lihat dari mana? Namanya. Contoh, Kostif, saya pernah lihat Kostif suka banget sama Theoderik. Theoderik yang paling diinget apa kok? Ko. Dia sampai bikin namanya Theo, namanya Ko. Di TikTok juga ada namanya sini. Dia sampai namanya adalah, saya lupa namanya siapa, cewek, terus sini. Karena dia udah punya image-nya dia juga, sini. Nah gitu. Jadi bisa.
Nah teman-teman, jadi ini bisa dipakai dari bionya dulu nih. Contoh, berbagi tentang apa. Contoh misalnya teman-teman suka ngegolf, tapi kalian juga agent, tulis saja berbagi tentang golf dan asuransi. Jadi si nasabah tuh bisa tahu kita ngapain, gitu ya. Nah di bagian value di bio, teman-teman ada pertanyaan nggak? Nggak ada? Aman? Oke, KPC. Enggak. Enggak. Oke, karena saya maunya general. Karena kalau teman-teman cari hashtag Allianz, saya pun banyak video di situ. Jadi saya ngambil marketnya. Jadi biar apa? Dia masuk klik link dulu, dia ngobrol sama saya dulu. Karena ingat, nggak semua orang beli asuransi karena company, tapi karena kita. Karena Marcelnya, karena Covincentnya. Gitu. Tapi teman-teman mau tulis boleh nggak? Boleh. Teman-teman boleh tulis professional insurance planner at Prudential Indonesia, boleh. Atau teman-teman mau taruh at professional insurance planner at US Teams, bisa juga. Terserah. Gitu. Jadi menjelaskan teman-teman siapa. Kenapa saya nggak tulis konsultan asuransi lagi di sini? Karena saya di atasnya udah ada. Jadi saya nggak 2 kali. Saya langsung tunjukin di sini value-nya saya. Gitu. Cukup menjawab kok. Ada lagi teman-teman? Aman? Oke. Nah, terus pastikan ada call to action-nya teman-teman. Jadi saya bilang edukasi asuransi dengan bahasa yang simple. Berarti orang-orang yang suka bahasa simple dia akan follow kurang lebih atau ikutin. Bantu pilih asuransi yang cocok buat kamu tanpa ribet. Nah, ini ada bantuannya tanpa ribet. Jadi orang-orang yang mau dibantuin dia akan ke sini. Mau konsultasi klik link. Mau konsultasi klik link. Sesimpel itu. Jangan lupa sales funnel. Nanti kita akan belajar di sininya ya teman-teman. Hindari mengundang oke lead magnet. Kalau udah selesai, kalau udah aman, saya skip. Billing trust, saya skip aja. Nah, ini nextnya teman-teman, tapi terlalu dalam. Ya kita bisa online review, share behind the scene ini penting. Teman-teman sering nggak sih kayak behind the scene teman-teman konsultasi sama nasabah, prospek tuh sebelumnya ngapain aja. Kadang nasabah, hal-hal sepele gitu nasabah suka. Jadi nggak yang terlalu serius. Jadi misalnya, sebelum ketemu nasabah, teman-teman ngeprint kertas-kertas proposalnya, teman-teman diskusi dulu sama leader, itu diposting nggak apa-apa, behind the scene masuknya. Gitu ya. Instagram Live ini juga another level, tapi saya nggak akan terlalu bahas. Omnichannel ini penting. Saya ada di Instagram, bahkan ada beberapa akun, TikTok saya ada beberapa akun, YouTube 1. Maksudnya apa? Jadi nasabah cari tentang asuransi di YouTube pasti muncul saya. Di TikTok nyari tentang asuransi muncul saya. Di setiap platform ada saya. Nah itu namanya omnichannel. Jadi pentingnya karena orang kalau cuma nemu kita di satu tempat, ini pasti bercanda nih, nggak serius-serius banget. Kayak gitu. Ini omnichannel. Nah ini dia. Ngomongin kontennya teman-teman. Instagram Reels ini adalah yang paling banyak biasanya viewersnya. Karena dia masuknya awareness. Consideration dia masuknya ke feeds yang slide. Atau sekarang lagi terkenalnya carousel. Yang slide. Nah itu masuknya ke feed. Nah yang terakhir adalah Instagram Story. Instagram Story ini yang paling kuat. Karena orang-orang yang sudah follow. Pembelian biasanya banyak di sini karena 2 ini. Kalau ini orang biasanya follow dulu, gitu. Tapi balik lagi ke strategi nanti teman-teman ya. Content planning, cari idenya, research, desain teman-teman mau seperti apa, scripting, baru upload, baru review. Ini saya nggak akan bahas lama karena balik lagi tadi ini kelas 3 hari, cuman saya harus cepat semuanya ya. Brand message, ini tadi udah. Content planning, teman-teman mau nyari ide juga bisa lihat pakai 5W1H, teman-teman udah sering pelajarin. What, when, where, apalagi ya, lain-lain lah ya. Posting time, why ya. Posting time, postingnya di jam-jam orang nonton TikTok. Teman-teman kalau buka sosial media jam-jam berapa? Setiap jam itu nggak kerja ya, jangan teman-teman.
Jam 12 ya, malam. Nah, postingnya jam-jam segitu ya. Terus headline, cover hook. Teman-teman pernah nggak sih dapetin konten, dia bilang ini, jangan nonton video ini kalau lu nggak mau kaya. Jadi pengen nonton. Nah ini teman-teman, hook namanya. Nah, gini ya, detail call to action ini ya, detail semuanya. Sama ada yang sampai ada yang teman-teman tahu nggak sih yang namanya copywriting. Copywriting itu juga penting nih di sini. Style, format. Copywriting itu kayak dia tulisan tapi sangat-sangat mengajak, kayak kalian tuh terhipnotis cuman gara-gara kata-kata. Nah ini copywriting, ada ilmunya sendiri, tapi saya nggak pernah belajarin, gitu ya. Nah konten tuh ada 4, ini simple, teman-teman boleh pelajarin, ini simple banget. Ada edukasi, asuransi bisa masuk ke 4-4-nya teman-teman. Edukasi udah pasti, asuransi itu penting ini. Nah ini paling sering pasti teman-teman lihat. Inspiring, kontenmu menginspirasi seorang untuk melakukan sesuatu. Menginspirasinya seperti apa? Kita beliin asuransi untuk hadiah istri kita. Inspirasi nggak? Jadi laki-laki lain, nih buat para suami kalian bisa bikin konten adalah hadiah ulang tahun yang ke-30 yang terbaik kata istriku, gitu. Apa? Asuransi jiwa. Bisa. Seriusan. Jadi orang-orang lain pengen beli juga jadinya, terinspirasi. Entertain, lucu-lucu. Teman-teman waktu itu yang pernah sharing di sini siapa namanya? Siapa? Surya Fajarianto. Orangnya pendiam loh, tapi lihat kontennya gue joget-joget terus. Itu entertain. Yang nonton banyak nggak? Banyak. Ada yang dia bisa terbang jadi kayak Superman, ada. Nih dia. Saya nggak bisa yang kayak gitu, tapi dia bisa lakuin. Ya pokoknya ngerasa dirinya teman-teman lucu, silakan nih, entertain. Relatable, kontenmu bisa dinikmati dan nyambung, ini juga bisa. Ada loh yang konten, nih cewek-cewek bisa pakai. Sering gak sih ngeliatin orang ngoceh-ngoceh, tapi dia sambil ngelepasin make-up-nya. Temen-temen bisa taruh kamera aja, sambil ngoceh juga, guys gue mau sharing-sharing nih. Nah, sambil gini-gini dia fokusnya sama kalian gini-gini, tapi kalian sharing tentang asuransi, bisa. Relate, buat cewek-cewek, gitu ya. Saya skip lagi. Nih teman-teman mau foto ini silakan. Ini pentingnya kalau bikin konten, yang penting konsep videonya bagus. Great visual audio, insightful, valuable, test dan retest. Saya skip. Belum. Silakan. Udah? Udah ya. Nah, ini teman-teman AIDA, ini membantu kita dalam bikin konten, bikin caption juga. AIDA konsep, A-nya itu attention. Bagaimana kita bisa dapat attentionnya si viewer kita. I-nya interest adalah bagian yang menulis cerita yang menarik. D, detail. Jadi teman-teman jelasin kontennya dengan detail di sini. Dan terakhir adalah action. Dia harus ngapain? Detailnya adalah tentang asuransi jiwa. Actionnya adalah lu klik link di bio untuk konsultasi sama gua. Konsultasi sama saya. Ini AIDA, ada semua. Ini buat bikin konten, buat bikin caption, kepakai semua. Oke? Nah ini funnel. Teman-teman boleh pakai funnel. Traffic udah pasti ininya konten. Masuk ke sini landing page, ada 2 jalur. Mau langsung konsultasi atau dia panjang prosesnya. Saya sih sukanya yang bawah. Nah lead magnetnya nanti saya share juga di belakang. Nah teman-teman, building lead magnet. Ini gini loh, kalau teman-teman minta orang taruh namanya dia untuk konsultasi sama kita, kurang lebih gini, taruh nama lu dong buat gua prospek. Teman-teman mau nggak? Enggak ya. Tapi kalau ada magnetnya, potensi ada. Contoh, teman-teman kan agent asuransi, kita semua agent asuransi, ditanyain gini, dapetin promosikan 5 AAD baru, mau tahu caranya klik link di bio, lebih mau nggak? Pasti lebih mau. Buat nasabah, dapetin cara menghitung dana pensiun yang simple hanya 5 menit, mau tahu? Klik link di bio, lebih mau nggak?
ada lead magnetnya, gitu ya. Nah, lead magnetnya tuh apa aja? Teman-teman boleh foto dengan cepat, e-book, webinar, consulting. E-book itu simple, 5 halaman aja, teman-teman cuman cari tahu aja asuransi itu pentingnya apa, produknya apa aja, udah. Gitu aja, bisa. Tools template, workbook. Saya lagi ngebuat tools ini simple banget, cara menghitung asuransi jiwa. Gitu doang, kan kita sehari-hari diajarin ya cara ngitung asuransi jiwa. Saya jadiin tools saja, pakai Excel ya, gitu. Nih, orang yang mau klik link di bio, ujung-ujungnya apa? Masuknya ke WhatsApp, jadi bisa jadi prospek lagi, gitu ya. Nah, belum. Berarti ini materinya udah selesai. Nah, saya akan langsung ngajarin teman-teman caranya bikin lead magnet. Jadi kan habis dari bikin konten yang seperti ini, orang klik link. Orang klik link, dia akan masuknya ke Tribelio. Ini landing page saya. Landing page saya semuanya free, nggak berbayar. Dimulai kalau dari saya adalah masing-masing ya. Saya waktu itu pernah lihat punyanya Kodito. Coba ya, Christian Ardito. Kalau dulu saya seperti ini teman-teman. Nah, dulu saya seperti ini, gambar muka saya, tapi akhirnya saya update lagi, saya nggak kayak gitu. Saya lebih langsung tunjukin bukti klaim saya. Karena nasabah nggak penting lihat muka kita, kan dia udah lihat tadi. Itu kalau teorinya saya. Jadi saya tunjukin bukti klaim. Tapi kan teman-teman agent baru, anggap ada yang gitu. Nggak apa-apa, minta ke US team, minta ke leader teman-teman. Gitu ya. Atau kalau teman-teman masih agent baru, leadernya buat ada yang klaim, temenin aja, minta Eder gue ikut dong, foto, bisa diupload. Nah, saya tunjukin, Marcel adalah insurance consultant dari Prudential, ini menjawab yang KOPC tadi. Jadi awareness-nya, waktu di konten, saya nggak kasih tahu Marcel dari mana. Tapi waktu orang pencet landing page saya langsung kasih tahu kok, saya Prudential. Konsultasi ini tidak harus beli asuransi apapun, karena fokus utamanya adalah edukasi dan konsultasi. Tapi percayalah, orang yang klik link di sini pasti mau beli asuransi. Gitu ya. Nah, saya pun juga update teman-teman. Waktu itu tadi mana ya? Dulu saya juga seperti ini, email, nama, phone number. Tapi saya udah rubah lagi. Saya sekarang lebih lengkap. Saya langsung tanyain, sudah punya asuransi belum? Karena orang yang punya asuransi, pertanyaannya akan berbeda dengan orang yang tidak punya asuransi. Apa yang perlu dibantu? Jadi saya langsung tanya, apakah mau konsultasi asuransi jiwa, kesehatan, atau dia minta dihitungkan apa? Lalu saya minta nama lengkap sesuai KTP, langsung to the point. Jenis kelamin, email, dan nomor WhatsApp. Nah, hasilnya seperti apa? Akan seperti ini teman-teman. Ini audiens saya. Kemarin kayaknya masih 1700. Sekarang udah 1846. Free. Bebas. Nah, teman-teman, saya akan bukain coba deh teman-teman buka Tribelio juga sama, boleh juga. Nanti saya akan ajarin kalau teman-teman mau dibantu untuk buat. Dia langsung ada punya template-nya untuk agent asuransi, untuk apapun. Ada background berbeda-beda. Gitu. Dan ini free. Nah, tapi punya saya nggak free, teman-teman, saya berbayar. Bedanya cuma sedikit kok. Di situ, di mana? Di sini, broadcast. Jadi saya bisa broadcast ke 1.800 orang ini ke emailnya dia dan nomor WhatsApp. Jadi saya belajar yang lebih lagi adalah di emailnya dia saya kasih tahu tentang campaign-nya Prudential. Tapi saya WhatsApp dia, WhatsApp-nya adalah saya udah kirimin campaign nih ke email, sudah baca? Jadi dia ngerasa kayak gue dicecer banget.
Bisa. Tapi nggak disarankan ya by the way teman-teman kalau untuk personal branding. Gitu. Tapi kalau misal berarti buat internal bisa kok. Nggak bisa. Karena personal branding ini kan tujuannya nggak hanya ring 1 beli asuransi sama kita, ring 2 beli asuransi sama kita, tapi ring 3, ring 4 bahkan beli sama kita. Ngebuka market lebih luas. Jadi sebisa mungkin dibuka. Gitu. Nah, sorry, gimana? Ya, Tribelio ini punyanya Denny Santoso, tapi saya nggak ada apapun ke situ, nggak ada dapat keuntungan apapun juga teman-teman, nggak ada kerjasama apapun, gitu. Teman-teman boleh pakai yang lain, cuman kenapa saya suka di sini? Karena dia ada kasih landing page, plus dia bisa monitoring, itu doang. Nah, saya bisa pakai broadcast ini, saya bisa kirim langsung ke orang yang saya mau. Nih ya, saya nggak tahu deh, saya bisa lihat nggak ya? Nah ini dia, view reports-nya saya. Wait. Oh udah nggak kebuka. Ini saya kirimin ke WhatsApp dan email, nih email aja. Review claim approve juga ada. Dan kerennya dia, kalau kita kirim massal, biasanya WhatsApp kita akan diblok. Karena kita ngirim banyak. Nah, si Tribelio ini dia bisa kirim chatnya berbeda. Bisa kita setting. Tapi dia langsung massive. Jadi ada yang pertama, halo Pak Milton. Tapi yang kedua, hai Pak. Hello. Jadi WhatsApp tidak menganggap itu scam, spam. Dia menganggapnya beda. Itu bisa disetting dari sini. Itu kelebihannya dia. Nah, hasilnya tadi seperti apa? Seperti ini teman-teman. Audiensnya ya. Ini yang baru-baru. Jadi selama tadi kita training, ada yang baru-baru itu ada yang ini nih, 4 orang ini. 4 orang jadi dari yang sini, sorry. Dari yang sini, sini. Kenapa? Karena ini belum saya kasih tag-nya. Nah ini apa? Saya baca dari yang atas ya teman-teman nih, atas nama Riris. Tolong jangan difoto, ini lead saya. Ini sesuai KTP, sudah pasti. Dia langsung bilang, asuransi untuk diri sendiri. Udah enak, segmented banget. Lalu ada yang kedua, Andi Citra. Dia langsung bilang, mau konsultasi untuk asuransi anak 1 tahun. Udah segmented banget. Jadi kita waktu ngobrol, gampang. Gitu. Nah, saya juga punya, saya pakai tambahan, saya biasa pakai Notion. Untuk, ini saya buat sendiri juga. Jadi, kalau teman-teman kan sering banget sama leadernya dibuat, list buat follow up. Kalau listing kita dari ring 1, ring 2, kita pasti kenal. Kita tahu, oh ya si Koko ini belum di follow up. Tapi kalau saya, karena online, kita nggak deket-deket banget. Jadi saya buat sistem saya sendiri, saya bikin seperti ini. Saya kasih tahu, ini udah lead, saya udah hitungin premi, udah sampai mana. Udah di submit, udah ongoing submit, ini kesehatan atau apa produknya. Dia lagi nanya-nanya tentang kesehatan atau jiwa. Saya kasih tahu, bahkan saya juga dikasih tahu, saya harus follow up dia kapan. Nah, nih follow up-nya harus hari ini. Nah ini udah kelewat, belum saya follow up. Nah saya ada upcoming. Ada yang udah kelewat. Nah yang kelewat saya ada banyak banget belum. Gitu. Jadi ini aplikasi tambahan. Nah ini saya buat sendiri jadi agak susah juga buat ngajarinnya. Tapi di YouTube ada banyak caranya. Jadi ini membantu saya untuk follow up aja. Namanya adalah Lead Relationship Manager. Atau teman-teman sering dengarnya adalah CRM. Customer Relationship Manager. Nah, saya juga punya Customer Relation Manager seperti ini. Wait. Nah ini dia. Jadi saya punya dia nunjukin, saya punya nasabah asuransi kesehatan tuh apa aja. Saya juga punya asuransi kritis dan jiwa. Dan saya dikasih tahu UP jiwanya dia punya berapa. Purcinta 1M, punya ini ya. Ada yang Purwanugrah 10M, 110 juta doang. Saya dikasih tahu pembayarannya dia apa, tahunan, auto debit, non auto debit, triwulan, gini-gini ada. Iya, kalau ini saya pakai formatnya buat sendiri. Jadi coba-coba terus. Nah, ini hanya ngebantu, tapi yang paling penting apa? Yang ini teman-teman. Jadi teman-teman nanti bisa, by the way, Denny Santoso-nya di YouTube juga ada ngajarin kok cara buatnya.
landing page yang simple. Teman-teman jangan lihat kayak punya saya, karena punya saya pun ini udah berkali-kali upgrade, nggak sekali doang, gitu. Terus, tapi saya juga bisa berbagikan tab teman-teman. Nih, saya bisa bagikan ke nasabah kesehatan, nasabah jiwa. Jadi kalau nasabah pun bisa dapat broadcast saya. Saya bisa bagi mau dapat mau enggak. Ada yang konsultasi jiwa kritis, UP dong, sama kesehatan. Jadi terpisah-terpisah. Gitu itu jadi benar-benar saya bisa segmentasikan. Dulu saya segmentasikan berdasarkan umur. Tapi lama-lama kayak nggak works. Berdasarkan cewek atau cowok. Saya juga pisahkan, tapi lama-lama kayak nggak works. Akhirnya saya pisahkan seperti ini. Gitu. Nah, sampai sejauh ini untuk landing page, teman-teman nanti boleh contek, silakan. Tapi please sebisa mungkin jangan diisi ya. Kalau mau diisi, teman-teman boleh tulis saja di sini apa yang sudah perlu dibantu, tulis saja US Team. Biar saya nggak kontak teman-teman. Gitu. Tapi mau coba-coba boleh. Gitu. Terus saya coba ya izin Kodito. Saya coba ya pakai linknya. Kalau dulu itu setahu saya dulu langsung ke WhatsApp. Sorry. Kalau dulu saya langsung ke WhatsApp, coba ya konsultasi sekarang. Nih Kodito, langsung ditembak ke WhatsApp kan? Kalau saya udah nggak mau, karena saya akan filter. Kalau saya punya diisi pasti nggak masuk kemana-mana. Jadi nggak ada dikirim. Tapi sebenarnya bisa nggak? Bisa. Nih saya coba tunjukin. Sorry. Nah ini dia di sini kasih tahu juga. Ada 154 orang yang pencet website saya. Dan ada 37 orang yang taruh nama. Orang-orang yang memberikan nama seperti ini teman-teman, berarti dia kurang lebih ngomong nggak sih? Prospek gua dong. Itu yang masuk ke yang tadi saya share, namanya adalah permission marketing. Jadi kita udah meminta izin dan dia memberikan izin dengan mengisi nama. Tapi ada tadi yang interruption, yang ngeselin, gitu tiba-tiba, sorry, saya mau tawarin, nggak enak. Kayak kita lagi jalan di mall aja ada yang nawarin apa kasih brosur kan nggak semuanya terima. Mungkin teman-teman yang berbaik hati pasti terima. Nah itu interruption. Walaupun dia terima, belum tentu dibaca atau bahkan dia kontak. Justru buang-buang duit buat ngeprint, betul nggak sih? Gitu. Nah jadi hal seperti ini, gitu ya. Nah di landing page, mungkin teman-teman ada pertanyaan? Nggak ada ya. Nah teman-teman juga bisa pakai lead magnet. Saya kasih tahu planning saya pribadi, nggak apa-apa. Saya lagi mau ngebuat satu tools simple, cuman pakai rumus asuransi jiwa aja. Kan kita sering diajarin cara menghitung pengganti income. Kita bikinin tools, kita oper ke sosial media. Yang mau dapetin cara menghitung pengganti income dengan rumus yang tepat, hanya perlu 3 menit. Klik link di bio ya, dia langsung masukin sini. Minta email, nama. Kita kirimnya di mana? Di WhatsApp. Jadi dapat leads nggak? Leads. Nah tinggal kita mau kelola atau enggak, gitu aja. Nah ketika kita punya nasabah seperti ini, calon nasabah seperti ini, itulah yang membuat tadi saya bilang, nasabah bisa pilih-pilih kita, dia bisa window shopping. Ya kita juga boleh pilih-pilih nasabah yang sesuai value. Jujur kalau saya, nasabah tidak tahunan saya nggak ambil. Nasabah juga wajib auto debit. Kalau dia maunya bulanan, non tahunan, saya langsung bilang, kita bisa triwulan dan semesteran, tapi khusus bulanan nggak bisa. Kalau benar-benar mau bulanan, dia harus kasih 3 bulan mutasi rekening banknya dia. Kalau lu ribet, silakan cari agent lain. Saya bilangnya gitu. Jadi saya punya nilai juga. Karena saya mau persistensi saya bagus, saya juga mau kasih servis yang bagus buat nasabah. Gitu teman-teman. Jadi, nah itu balik lagi ke teman-teman ya. Nah untuk di page-nya sini, saya singkat aja. Itu bisa ditambah di sini teman-teman. Di sign up formnya nanti kalau teman-teman coba-coba, dia bisa dikasih di sini Facebook Pixel ini ads keren banget. Teman-teman pernah nggak sih nyari contoh cukur jenggot di satu Instagram, tiba-tiba di semua sosial media muncul? Atau mau jalan-jalan ke luar negeri mana, tiba-tiba semua sosial media masuk. Nah itu namanya adalah Pixel, namanya Pixel. Nah ini kerennya, dia bisa masukin ke TikTok Pixel dan Facebook Pixel. Gitu. Terus dia juga bisa redirect nih.
Inilah yang tadi Kodito masukin. Di sininya dia taruh WhatsApp-nya dia. Nah ini WhatsApp saya. Tapi saya nggak pakai sekarang. Send none. Saya nggak pakai. Biar apa? Karena saya bilang ke nasabah saya ada bertahap gitu. Jadi nggak langsung masuk ke WA saya. Tunggu saya yang kontak dia duluan. Gitu. Sampai sejauh ini ada pertanyaan, teman-teman? Sorry. Kalau saya enggak, saya langsung masuknya ke list doang, nanti saya yang kontak duluan. Jadi kayak nggak ada email, nggak ada apapun. Betul. Kalau, sorry, si Santi tadi? Bukan download di website sih. Harus pakai website kalau mau bikin ininya. Oh ya, terus? Untuk caranya, Cici sorry, boleh lihat di YouTube ya. Cara bikin landing page-nya ada. Karena kalau kita bikin lagi nih 1 hari lagi. Ini panjang soalnya. Nah, teman-teman, kalau work-nya saya biasanya habis dapat leads yang tadi. Sorry. Nah, dari yang sini, kalau step-nya saya, ini kan yang baru. Saya akan copy paste namanya, saya akan langsung masukin ke leads-nya saya di sini. Saya langsung masukin ke sini. Jadi dia langsung masuk ke database. Dari database baru saya akan kontak ke WhatsApp. Jadi ada step-nya biar saya nggak lupa. Gitu, dan saya langsung pisahkan dia mau jiwa atau kesehatan. Gitu. Jadi saya bisa cari nasabah-nasabah yang carinya jiwa. Serupa semua. Gitu. Nah, dari situ kalau udah aman, saya akan langsung bahas bagaimana sih cara bikin kontennya. Ada pertanyaan sebelumnya, teman-teman? Aman? Atau udah bosan? Oke. Sorry, saya sambil join ke Zoom. Kalau teman-teman ada yang mau tanya, boleh tanyain ya, teman-teman. Tadi ininya apa ya, Pak? Sembilan 81 833 7158 7158 ya. Oke. Nah, teman-teman, saya akan ajarin cara simple untuk bikin konten. Teman-teman boleh siapin aplikasi kamera dan atau CapCut. Lebih baik sih CapCut. Subcut. Saya akan ajarin cara simple. Share screen-nya. Saya harus end screen dulu ya. Oke. Teman-teman, sorry. Udah share screen, Pak Iqbal? Kelihatan nggak ya? Masuk nggak, Pak? Share screen? Sudah ya? Nah, teman-teman, saya akan pakai aplikasi yang pertama ChatGPT. Nah, teman-teman, di sini kalian bisa simple banget. Tapi kalau saya udah bikin ChatGPT saya sudah mengenal saya. Kita boleh mulai dari yang pertama. Nih, teman-teman, cara taunya gimana? Saya cuma tanyakan seperti ini ya. Apakah kamu mengenal saya? Apakah kamu mengenali saya? Oh, enggak. Ya, dia langsung bilang, ya saya mengenal kamu, Marcel Nail, kamu adalah agency director. Jadi, ChatGPT saya sudah mengenali saya. Saya kasih tahu saya itu siapa. Biar apa? Biar bisa membantu saya. Tapi teman-teman nggak perlu pakai gini, bisa banget. Langsung teman-teman bisa ikutin. Jadi benar-benar teman-teman bisa pakai ChatGPT di rumah. Saya langsung bilang apa? Tolong berikan 5 konten vertikal
Yang mana berarti buat TikTok, Instagram, YouTube Shorts. Asuransi jiwa bagi keluarga muda dengan jangka umur 30 sampai 45. Berarti kan segmented banget dong. Kirim. Dan langsung bilang berikut adalah 5 ide konten. Fokusnya adalah edukatif, engaging, dan tetap fun. Asuransi jiwa versus tabungan, apa bedanya? Enak nggak? Dia lebih pintar dari kita. Atau teman-teman udah ada yang bisa bedain belum? Penting mana? Asuransi, tabungan, atau investasi? Itu juga bisa. 3 mitos tentang asuransi jiwa yang harus kamu tahu. Bisa juga. Investasi atau proteksi? Tuh ada semua. Kapan waktu terbaik untuk beli asuransi jiwa? Ada semua teman-teman. Bahkan dia jelasin hooknya. Ya, dia bilang hooknya apa? Mikir asuransi jiwa cuma buat nanti. Salah besar. Orang yang dengerinnya, emang kenapa gitu kan ya. Nah, tadi saya udah cari, saya udah buatin. Nah, teman-teman bisa nih buatkan script simple. Untuk poin 5 misalnya ya. Untuk poin 5. Dia langsung jelasin lagi. Berikut adalah nih, apa terjadi jika kamu tidak punya asuransi jiwa. Dia langsung jelasin. Hooknya. Tanpa kamu, siapa yang akan bayar tagihan rumah, pendidikan anak, dan kebutuhan sehari-hari? Orang tua, ayah, nonton teman-teman. Nih ya. Nah tapi saya, tuh, klik link di bio untuk konsultasi asuransi jiwa yang sesuai buat kamu. Nah, saya tadi udah cari-cari, biar nggak usah yang itu, saya pakai yang udah ada aja. Saya pakai script yang ini nih teman-teman. Punya asuransi, tapi agent kamu nggak pernah ikut training. Nah ini bisa, gitu ya. Nah, saya langsung bawa kemana? Ke CapCut. Nah, teman-teman buka CapCut, yang punya CapCut, langsung ke menu ini, biar nggak usah ribet-ribet. Nih, langsung ke teleprompter. Teleprompter isi aja. Udah deh. Jadi teman-teman nggak perlu hebat-hebat banget kok. Ini tinggal baca doang. Di sini ada liriknya. Ada apa yang harus diomongin. Udah. Jadi ngomong pun nggak terbata-bata. Langsung deh. Teman-teman hafalin dulu. Dia ngomongnya apa sih? Oh gitu ya. Oke. Nah, ini teman-teman juga bisa kecilin. Teman-teman bisa slow. Dibikin slow. Ini juga bisa dikecilin. Nah, saya coba ya teman-teman nih. Langsung di depan teman-teman semuanya. 3, 2, 1. Punya asuransi tapi agent kamu nggak pernah ikut training. Ini bisa jadi kesalahan besar yang beresiko buat masa depan kamu dan keluarga. Nonton video ini sampai habis biar lu nggak dapet agent yang zong. Banyak orang asal pilih agent asuransi tanpa cek apakah agentnya terlatih atau enggak. Padahal agentnya itu nggak ikut training, ibarat dokter. Nah, kecepatan saya ya. Sorry. Nah, jadi kita bisa turunin. Gitu kan. Kita coba lagi ya. Oke. Punya asuransi tiap, tapi nggak. saya kelewat. Anggap udah selesai. Udah langsung diedit. Sesimpel itu teman-teman. Jadi nggak perlu ngulang-ngulang lagi. Paling ngulang ya karena tadi kecepatan aja. Ayo dong. Nah sampai sejauh ini mungkin ada yang mau ditanyain nggak teman-teman? Ya. Setahu saya CapCut yang free sama yang premium cuman beda di font. Terus di beberapa editing. Tapi menurut saya ini good investment teman-teman. Saya nggak bilang ini expense atau pengeluaran, tapi ini investment. Gitu. Saya harus masuk lagi bahwa ingat bisnis kita kan bisnis ratusan juta. Ini cuman bernilai ratusan ribu lah. Jadi jangan takut keluarin duit karena ini bisa kebantu banget. Bahkan kan nggak cuman buat sekali 2 kali, tapi ini long term kegunaannya. Jadi bisa dipakai. Gitu. Jadi terus ini juga bisa ngebantu untuk teman-teman bikin caption. Itu juga bisa. Ini juga bisa ngebantu teman-teman untuk apapun. Gitu. Nah, mungkin untuk ini ada pertanyaan? Itu setelah diedit apa harus di HP apa sebenarnya bisa juga di laptop? Bisa. Bisa pakai laptop juga, apapun yang teman-teman ngerasa gampang. Kalau saya semua pakai handphone karena biar nggak ribet. Karena jangan sampai kita salah arah. Karena kan kita fokus bisnisnya tetap bisnis bangun tim ya. Jangan sampai kita habis cuman buat ngedit. Itu lucu banget. Jadi gimana caranya cepet jadi? Dan ingat kalau vertikal
Video vertikal kan yang penting jadi kalau saya. Kecuali yang horizontal, itu sangat professionally made. Bener-bener profesional banget, lighting di sana sini, color grading. Cuman karena saya vertikal, udah yang penting jadi. Karena ingat teman-teman, TikTok, Instagram, orang kalau bosen nonton dia langsung scroll. Jadi yang cepet jadi aja. Tapi kalau YouTube yang horizontal, baru buat bagus silakan. Gitu. Tapi kalau teman-teman bisa dapetin semuanya ya lebih bagus. Apalagi teman-teman yang bahasanya sudah leader senior, punya uang lebih banyak, teman-teman bisa investasi lebih banyak. Siapa tahu tim teman-teman bisa gunakan juga. Gitu. Ya ini salah satu propose kita juga. Siapa tahu US Team bisa sediain gitu ya. Disediain sesuatu lighting lah apa ya, keren juga gitu. Kita bisa ngonten semuanya. Sedikit info, personal branding ini ada upgrade levelnya yaitu agency branding. Seperti beberapa agency prudential di luar sana, mereka udah pakai begini juga teman-teman. Bahkan agensinya semua udah sangat-sangat satu arah. Bener-bener, apalagi perusahaan sebelah, teman-teman mungkin udah lihat juga, brandingnya tuh kayak nipu semua ya, tapi keren. Jadi itu semuanya diajarin. Dia udah bukan agency branding lagi, tapi udah company branding. Nah, itu next levelnya bisa. Bayangin loh, setiap kita muncul di sosial media, kita ngambil market pasarnya secara nasional, lebih keren lagi. Karena kalau saya sendiri nggak kuat juga teman-teman. Gitu, dilawannya di sana orang-orang yang black campaign, kalah. Gitu, jadi mereka udah diajarin. Nah ini salah satu ya, share sedikit aja. Mungkin ada pertanyaan lagi, kalau nggak ada, ya saya udah. Ada? Cukup? Ada? Jason? Kalau misalnya yang aku perhatiin akun pertama kan itu untuk rekrutmen ya. Terus yang Marcel NTH itu benar-benar untuk penjualan. Memang dipisah ya, harus dipisah ya. Oh enggak, itu pertanyaannya. Oke, teman-teman, ada pertanyaan Jason bagus. Akun perlu dipisah atau enggak? Akun perlu buat baru atau enggak? Ini pertanyaan yang sama saya dulu tanyain ke Denny Santoso. Ke Ko Denny. Dia bilang gini, sebisa mungkin jangan pakai akun yang udah ada aja, kecuali akun teman-teman nggak ketolong. Pertama, following dikit. Yang kedua, postingan udah terlalu banyak nggak bisa diapa-apain, silakan hapus atau buka baru. Tapi kalau teman-teman followersnya udah terlalu terbentuk di situ, following juga udah bagus, terus postingan nggak jelek-jelek banget, pakai aja, arsipin aja, nggak usah delete, diperbagus. Terus perlu dipisah atau enggak? Ada yang tidak dipisah, ada yang dipisah, terserah teman-teman. Jadi balik lagi ke strategi teman-teman. Kalau saya balik lagi, saya tunjukin Instagram saya. Oke, sebentar. Nah, kalau saya di sini, ini jujur nggak personal branding untuk dapetin yang kayak tadi. Ini tujuannya adalah sebagai portofolio saya. Beda sama yang tadi. Di sini saya tunjukin Marcel manusia. Yang tadi agen asuransi. Yang ini manusia aja. Tunjukinnya apa ya? Kita jalanin hidup aja, gitu ya. Nih, kemarin Pingkan promosi, Pingkan juga resign. Saya pikir waktu itu strategi yang cukup bagus untuk rekrutmen. Orang mau resign dan fokus bangun bisnis, saya pakai. Saya juga banyak foto-foto seperti ini. Jadi ini adalah portofolio aja, Marcel sebagai manusia, Marcel sebagai anak muda, Marcel sebagai pebisnis, Marcel sebagai insurance consultant. Sesimpel itu. Tapi saya juga punya akun buat selling di sini. Ini baru tadi, edukasi asuransi dengan bahasa yang simpel, bantu pilih. Nah saya juga punya TikTok. Oh ya, TikTok. Nggak tahu, saya nggak pernah login pakai ini sih. Marcel Nathanael. Nah ini ya, tuh teman-teman, ini yang nggak banyak followersnya, tapi lihat viewersnya teman-teman. Yang besar-besar itu yang relate, 500.000 viewer, ya. Sekeluarga masuk rumah sakit bareng-bareng, nah, orang kepo nontoninnya. Lihat konten saya akhir-akhir ini apa? Ngoceh-ngoceh doang, nggak semua orang mau dengerin jadinya. Gitu. Tapi yang dulu-dulu, tuh, kayak gitu. Ini lagi ya, bil rumah sakit mahal gara-gara inflasi. Nah, ada. Dulu saya pernah bikin konten,
operasi seharga Pajero, nonton juga. Yang kayak gitu-gitu loh teman-teman. Nah, ini yang tadi saya bilang, kalau orang ketiknya asuransi, by the way ini saya nggak login ya, jadi akun nggak jelas aja. Kalau orang pencetnya asuransi, ada ini orang-orangnya, ya kan? Nah, harusnya sih ada saya. Bentar ya, saya coba scroll. Mana nih? Nggak ada nih ya. Oh, udah lama nggak muncul. Tuh teman-teman lihat, yang paling atas-atas yang pasti dapat leads-nya banyak. Gitu ya, tuh Prudential, AXA, ini Surya Fajarianto. Gitu tuh ya. Nih Cici Asuransi, banyak banget, saya di blok juga sama dia ya. Saya nggak tahu kenapa di blok. Tuh, asuransi. Nah, Asuransi Allianz, coba ya. Enggak, kalau saya ada masukin semuanya, coba ya. Asuransi. Kalau memang nggak ada berarti udah nggak terkenal teman-teman ya. Tuh, masih ada ya. Jadi masih ada lah beberapa. Terus YouTube Shorts. YouTube. Nah, YouTube juga ada dua teman-teman. Ada yang landscape, horizontal, sama ada yang vertikal. Teman-teman sebisa mungkin masuk di semuanya lebih bagus. Gitu. Sorry, ini masih agak lama. Jadi tujuannya beda. Oh ya, by the way, itu kan tadi yang buat jualan. Saya juga punya buat yang rekrutmen. Gitu teman-teman. Nah, ya ini masih dikit karena jadi kebanyakan kan toh. Ngomongin tentang uang itu apa, cari kerja atau cari uang. Tanda-tanda kamu harus resign. Punya komunitas yang ini kan seru, positif, ya. Tuh, cuman gini doang. Itu foto tim, terus main bola, foto. Udah upload aja apapun aktivitasnya, gitu. Jadi ini lebih have fun. Nah, teman-teman pikirin aja, maksudnya mau dijadiin satu boleh, mau dipisah juga boleh. Itu nih lama banget ya. Gitu sih. Cukup menjawab? Yang X sama Twitter sama apa namanya yang Threads. Oke. X sama Threads saya nggak main. Tapi teman-teman di situ ada marketnya juga. Saya punya satu temen, saya lupa di agensi apa. Karena kemarin diundang sama Prudential Pusat, dia sharing, dia punya market di X Twitter terbesar. Karena orang ngomongin asuransi dikit dia komen. Itu bisa. Jujur di Twitter nggak ada banyak agent. Kalau teman-teman main di situ hebat. Gitu. Saya ngerasa terlalu muda buat main Twitter. Karena Twitter isi bapak-bapak. Maksudnya milenial ke atas. Gitu, tanpa mendiskreditkan. Gitu. Tapi boleh nggak? Boleh. Boleh banget. Gitu. Cukup menjawab? Tadi kok Jeffy juga ada mau nanya ya? Ya, thank you banget. Ini penjelasannya kalau ditanya ya, harganya berapa? Iya. Nggak ya teman-teman, jadi boleh applause dulu dong buat Marcel ya, ini keren banget. Maksudnya lengkap gitu ya. Nah, boleh nggak sih kalau ini kan tadi ada step by stepnya benar-benar ya. Ada nggak ya kayak kalau aku lihat ini udah expert. Marcel itu udah expert. Yang sebenarnya kalau kita mau duplikasi it takes time, gue yakin. Nah, bisa nggak sih kayak kamu kasih ini kan kalau ibaratnya yang berbayar deh, ada nggak ya yang basicnya buat kayak bener-bener agent step by stepnya, kayak contoh lu benerin Instagram. Kalau gue buat tim gue sendiri, gue coba itu gue benerin Instagramnya dulu deh gitu kan. Terus nextnya kalau bikin konten, oke, kita selarasin satu dulu deh, satu post maunya post gitu. Kan itu ibaratnya yang bisa diduplikasi. Nah, boleh nggak dari Marcel yang kayak apa yang gampang gitu diduplikasi dari yang tadi ya langsung, dan ya kalau aku bilang basic banget lah gitu ya. Thank you. Boleh applause dong teman-teman. Oke, teman-teman, ini pertanyaannya bagus banget. Tapi jujur, ini semua sebenarnya gratis. Yang dari tadi saya jelasin. Saya baru pakai yang berbayar itu kebanyakan 2023 akhir dan 2024. Tribelio ini saya baru langganan 3 bulanan atau 4 bulanan. Baru.
CapCut ini saya juga baru. Karena apa CapCut? Sedikit sorry ya, agak sedikit ngeselin. Karena tadinya nih font tuh banyak yang bisa dipakai. Tiba-tiba sekarang udah harus pro. Jadi baru-baru. Terus kayak transisi, ada transisi yang berbayar. Dulu nggak berbayar. Jadi baru-baru. Tapi secara garis besar yang dipraktekin tuh bener-bener free. Contoh kita benerin Instagram tadi kayak Ko Jeffrey bilang, bener, itu free. Teman-teman rubah dulu dari nama, dari foto, postingan yang misalnya kayaknya nggak bagus-bagus, arsipin dulu, gitu. Yang kayak nggak mendorong ke arah bisnis. Karena ingat, kita memang mau dilihat manusia pada umumnya, tapi kita juga mau mendorong brand. Karena ingat kita brand. Orang melihat kita. Jadi harus hati-hati dengan apa yang kita posting, apalagi yang suka posting negatif-negatif, apa sih, ngomongin orang ya, apalagi itu jangan. Jadi benerin dari yang sesimpel tadi. Terus postingannya teman-teman mungkin udah rubah, tapi pasti akan diejek. Apalagi yang masih muda-muda, pasti akan dicengin, pasti ada. Tapi itu cuma sementara doang. Posting aja terus. Karena dia bukan target market kita, sesimpel itu. Dulu teman saya juga ngatain saya, agent. Hari ini dia sekeluarga jadi nasabah saya. Akan ada waktunya, jadi nggak apa-apa. Nah, Canva ini bisa gratis. Tapi tinggal dipinter-pinteran cari font. CapCut, tadi kalau teman-teman nggak mau pakai CapCut, teman-teman bisa pakai kamera biasa aja. Itu free. Ngeditnya di mana? CapCut bisa free. Gitu kan? Terus ChatGPT saya sampai hari ini free. Tribelio, Pingkan Tribelio kan? Gratis nggak? Nah, Pingkan pakai Tribelio gratis juga. Saya pakai berbayar, tapi nggak harus semua orang berbayar. Karena buat saya leads-nya udah banyak, saya harus kirim pesan secara masif sebanyak mungkin. Gitu. Saya ada rutinitas juga 2 minggu sekali atau seminggu sekali kirim bukti klaim. Jadi kalau teman-teman ada yang share ke US Team, ke grup leader, itu membantu banget buat saya. Saya sering pakai. Kalau mungkin ada beberapa leader yang boleh nggak minta jaminan akhirnya. Itu saya pakai buat kirim ke nasabah saya. Dan nih contoh ya teman-teman. Wah, saya lagi nggak buka WhatsApp di sini, nggak bisa, sorry. Saya ada yang kemarin, inget nggak yang PCB 88 4 miliar? Itu saya pakai. Saya crop nama nasabahnya, nomor polis saya hapus. Tapi biar nasabah lihat, nah itu saya rutin. Kalau ke 2000 calon itu nggak bisa. Mati juga saya kan. Jadi saya pakai broadcast. Nah itu baru boleh. Tapi kalau teman-teman nggak ngerasa kepake, nggak apa-apa banget. Gitu. Yang penting hal-hal yang lain yang gratis-gratis masih bisa dipakai. Tribelio bisa gratis, ChatGPT gratis, CapCut bisa gratis, Canva juga bisa gratis. Dan benerin Instagram, mulai berani postingan yang pertama. Just posting satu konten dulu. By the way, kalau teman-teman nggak berani muncul muka, sekarang lagi terkenal yang namanya faceless content. Jadi pakai kata-kata doang. Terus teman-teman pernah lihat kontennya ini nggak? Asuransi apa ya yang kata-kata doang tuh? Agent sering pakai. Saya lupa. Apa? Sorry. Oh bukan. Ada yang agent merek sebelah, dia cuma pakai kata-kata doang. Nah, insurance stock. Sering pakai kan, itu agent asuransi juga teman-teman. Nah, itu faceless, bisa dipakai. Nah, kalau teman-teman mau strategi gampang dari saya, teman-teman lihat Instagramnya insurance stock, dia kan ada ngomong apa ya? Jadiin itu script. Teman-teman ngomong aja apa yang dia tulis. Jadi dia yang mikir, kita yang ngoceh. Kenapa kita harus ada muka? Sebisa mungkin ada muka. Karena nasabah kadang lupa nama kita. Tapi dia ingat muka. Jadi karena kita sering muncul di TikTok, Instagram, YouTube, dia ingatnya kita. Walaupun dia nggak ingat nama. Nah, kalau teman-teman pakainya yang kayak insurance stock, jarang yang beli. Habis jarang yang beli, kontennya dicomot sama agen asuransi juga. Kampret nggak? Saya aja konten yang udah pakai muka saya ada tulisannya @Instagram Marcel Nathanael dicomot sama agent lain. Kemarin saya sharing di agency FP1, ada yang bilang, "Thank you ya kok, saya sering banget pakai kontennya Koko." Lah, ngeselin dia. Gitu. Ada loh. Nah, jadi yang kayak gitu sering banget. Apalagi kalau teman-teman cuma pakai kata-kata doang, gampang dicomot. Jadi sebisa mungkin kitanya keluar. Nah, ini juga sebagai
propose-nya saya, mungkin teman-teman US Team, kita bisa berkolaborasi. Setuju teman-teman? Kita berkolaborasi seperti apa? Jadi kalau kita mau saling bantu, bikin konten apa bisa. Apalagi konten-konten lucu, yang fun, bisa. Nih teman-teman, saya minta izin tambah dikit aja nih buat nunjukin ini teman-teman. Ini adalah orang Grand Vision. Dan ini grouping. Walaupun nggak satu keturunan, tapi dia yang anak-anak mudanya. Kontennya very fun. Gitu. Ngomongin tuh, mesra-mesraan, ya kan? Berantem. Mana ngomongin asuransi, ya kan? Berantem. Nggak apa-apa. Dia bilangin, ngapain project gede berantem lagi? Aduh, kan kena lagi 2 kali. Tadi dia kena kepala, tangannya buntung. Nggak apa-apa, kan ada jualan asuransi. Nah, fun-fun kayak gitu kan orang nggak ngerasa diedukasi, cuman ngerasa edukasi dikit, lebih ke entertain. Jadi fun nggak? Fun. Tuh dia bawanya ini level agency teman-teman, level agency. Ada lagi yang lebih udah bisa jalan. Ini company loh teman-teman, udah agency, tapi semua jalan. Jadi ini arah, kalau ini salah satu propose-nya saya untuk ya kita US Team bisa saling support. Siapapun itu, dan ini bisa dipakai. Walaupun ini mukanya cuma orang-orang ini, tapi orang-orang ini bisa bantu repost nggak di story kita? Kan ini akan jadi pesan juga buat viewers kita, gitu. Tapi, nah tuh, sharing apa tentang pengalaman klaim, sharing apa tentang mempromosikan orang, kenapa dia mau full time di Pro, kan bisa. Kalau agency lebih besar lagi, gitu. Jadi ini propose saya ya buat teman-teman, yuk kita saling hand in hand, saling membantu. Buat kita US Team cepat-cepat nomor 1. Oke, ya boleh aplaus. Ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada kita tutup. Aman? 1, 2, 3. Oke, boleh aplaus teman-teman. Thank you, thank you. Ya, mohon maaf ya teman-teman kalau lama banget. Karena ini kelas 3 hari tadi saya udah bilang.